Diam-diam, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok kerap berkomunikasi dengan Anies Baswedan yang juga merupakan mantan Gubernur Jakarta. Bahkan keduanya intens berkomunikasi dan bertukar pesan via WhatsApp. Hal itu diungkapkan oleh Anies Baswedan ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang duet Anies Ahok di Pilgub Jakarta 2024. Pak Anies buat dukungan apa gimana? Ngobrol sebagai teman, sebagai sama-sama partner. Hal yang biasa kan itu untuk jual komunikasi. Tapi ada positif juga nggak Mas Anies untuk PDIP mungkin akan mendukung Pak Anies? Nggak pernah bahas. Kita bahasnya tentang pribadi. Nama keduanya memang digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Namun Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDI Perjuangan Adian Napitupulu menanggapi soal komunikasi erat antara Anies dan Ahok. Adian mengaku akan bertanya soal komunikasi tersebut ke Ahok langsung. Gue belum tanya Ahok, tapi gue tanya. Tidak kemudian setiap orang bersilaturahmi, ngobrol satu dengan yang lain, pasti terkait ini, pasti terkait ini. Biarin aja, mereka bisa aja ngobrol hal-hal yang lain tuh, tentang celana, tentang baju. Dan semua keakraban bisa dimulai dari mana-mana. Orang bilang kalau kita tidak bisa ketemu dalam pilihan politik, ya kita bisa ketemu dalam pilihan ngopi, dalam pilihan makanan, banyak. Dan saya tidak mau kemudian menjudge pertemuan-pertemuan itu selalu punya muatan politik. Meski sempat mencuat wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga justru menilai bahwa peluang duet keduanya sangat kecil. Namun Eriko menganggap hal itu bukan barang mustahil jika undang-undang yang mengatur digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya juga tidak mungkin duet Anies Ahok atau Ahok Anies. Persoalannya kan secara aturan main, undang-undangnya kan tidak memungkinkan. Yang sudah pernah menjadi gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur. Yang sudah pernah menjadi kepala daerah di satu tempat yang lain tentu tidak menjadi kepala daerah di tempat yang lain dalam posisi yang sama. Nah, tapi saya kan sampaikan tidak 0,0001%. Di mana 0,001% ini? Ya ini adik-adik ini sudah merasakan yang namanya kalau misalnya ada yang menggugat lagi ke MK, kan bisa saja ini berubah lagi. Wacana duet Anies dan Ahok di Jakarta masih terganjal aturan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa mantan gubernur dilarang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Tim Liputan CNN Indonesia. Komunikasi personal di klaim Anies Baswedan masih terus terjalin dengan potensial calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Apakah ini merupakan sinyal keduanya akan bisa bersama atau paling tidak bisa saling mendukung pada gelaran Pilkada Jakarta 2024? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Ada Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sotarduga serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan bergabung kedua narasumber. Saya langsung ke Bang Eriko kalau begitu. Jadi artinya kalau ada komunikasi, ini personal atau sudah menyentuh rencana-rencana duet atau saling dukung paling tidak Pak Anies dan Pak Ahok begitu? Sebenarnya Bung Bram, kalau kita lihat, katakan kalau di kami menyebutnya Bung ya, ada komunikasi Bung Anies dan Bung Ahok itu kan hal yang sangat baik. Artinya pada waktu yang lalu terjadi kompetisi yang demikian ketat, demikian keras itu, tetapi komunikasi silaturahmi kan tetap berjalan. Nah, tapi saya mau memberikan satu catatan, Bung Bram. Ini media sendiri yang menyampaikan kepada kita semua bahwa belum ada yang namanya petahana tetap menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini dari media sendiri yang menyampaikan kan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kalau kemungkinan berpasangan sudah saya jawab, kemungkinannya sangat kecil. Karena kenapa? Karena aturannya belum memungkinkan kecuali ada yang menggugat. Nah, tapi yang ketiga, kalau saling mendukung, satu sama lain ada di belakangnya mungkin atau tidak begitu Bang? tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia politik. Hanya menghidupkan orang mati yang tidak mungkin di dunia politik ini, Bung Bram. Tetapi kemungkinan-kemungkinan itu kan itu yang harus diperhitungkan. Nah, saya belum selesai. Yang ketiga tadi, sebenarnya apa yang membuat ini menjadi lama? Tentu itu pertanyaan Bung Bram dan semua saudara-saudara kami yang ada di rumah yang menyaksikan ini melalui CNN.
itu tidak satu partai pun bisa mencalonkan dengan sendirinya, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS, termasuk PKB, termasuk Nasdem. Belum ada yang pasti. Itu yang membuat ini sebenarnya proses ini menjadi lebih lama. Kalau dilihat seolah-olah rumit, menurut saya tidak ada yang rumit. Pengkerucutannya sudah ada. Saya sudah sampaikan bahwa tinggal 5 nama. Ada Bung Ahok, ada Bung Anies, ada Bu Risma, ada Mas Jarod, ada Mas Andika. Hanya Mas Andika, Bu Risma itu disebutkan juga di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, seperti itu. Oke, tapi kalau nama Pak Ahok paling tidak dalam 2 survei ini kan selalu nomor 2, Litbang Kompas 20%, indikator 32%, artinya cukup besar yang membuat ya harusnya PDIP pede dong ya mengusung bisa ada poros tersendiri begitu Bang? Dengan siapa? Kan itu sekarang pertanyaannya. Nah, saya sudah menawarkan berulang-ulang di media dan itu disambut dengan PKB. Tadi saya pun dengan fraksi dari PKB berkomunikasi untuk salah satu daerah di Kalimantan untuk kita bisa saling mensupport karena kami di situ cuma ada 1 kursi, PKB ada mendominasi, saling bahu-membahu. Nah, saya sudah menawarkan dan ini disambut dengan baik supaya kita berbicara tidak hanya Jakarta, kita bicara Jawa Timur, bicara Jakarta, bicara Jawa Tengah. Why not? Atau bahkan bicara Jawa Barat. Tetapi yang ketiga inilah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat fair dan sangat dinamis. Bayangkan di Jawa Timur, kami sama PKB itu selalu bergantian. Periode lalu kami yang periode ini PKB yang unggul. Nah, begitu juga di Jakarta. Ini kan bisa juga dikaitkan kita bisa bersama-sama. Dan kalau kami bergabung dengan PKB, itu bisa mencalonkan. Seperti itu, Bung Bram. Dan itu kemudian calonnya adalah Pak Ahok dari PDIP. Ketika nanti sudah mendapatkan rekan berkoalisi begitu, Bang Eriko? Simpel saja, ini kan harus dibicarakan. Saya sudah sampaikan dari awal tadi, tidak bisa hanya PDI Perjuangan yang mencalonkan. Itu sudah saya sampaikan. Kita ada 15 kursi, masih kurang 7 kursi lagi. PKB persis betul, ada 8 kursi. Nah, itu tepat sekali kalau ini bersama-sama. Dan memang sebaiknya kontestasi di Jakarta ini juga ada. Saya rasa Mas Toto juga setuju, Bung Anies setuju, Bung Ahok setuju. Ya jangan satu pasangan calon, kan begitu. Paling tidak 2 atau 3. Baik. Oke, saya ke Mas Toto terlebih dahulu kalau begitu. Jadi seberapa mungkin kalau dikatakan komunikasi intens, personal keduanya ini bisa saling membersamai. Kalau tidak bisa bersama berpasangan ya minimal saling dukung gitu Mas Toto. Bagaimana analisa Anda Mas? Kalau berduet, kalau Bang Eriko mengatakan peluangnya sangat kecil 0,0, menurut saya 0%. Kenapa? Bang Eriko lupa satu faktor, secara legal mungkin saja digugat di MK, tapi yang Bang Eriko lupa, Anies dan Ahok ini dua-duanya bukan anak presiden, jadi berat untuk menang gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan dukungan, saya dari awal selalu mengatakan kalau ditanya peluang paling besar, Ahok. Kenapa? Karena kalau kita lihat, apapun Ahok adalah mantan petahana yang dulu diwakili PDI Perjuangan. Dan kedua, kalau kita lihat juga konteks Ibu Mega, kita tahu kedekatan Ibu Mega dengan Ahok sekarang paling tidak terlihat di media sedang mesra-mesranya. Dan itu bisa terlihat dari penempatan Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian, artinya kan ada kepercayaan yang sangat besar terhadap Ahok. Jadi sebetulnya kalau hanya berbicara mengenai PDI Perjuangan, saya meyakini pilihan utamanya ada di Ahok. Apalagi survei menjustifikasi, dia masih punya peluang dengan segala macam kontroversi yang pernah ada di masa lalu. Tetapi kita tahu tadi Bang Eriko sudah menyebutkan, ternyata PDI tidak bisa segarang dulu nih. Ternyata perolehan kursinya jauh lebih rendah dan mengindikasikan harus ada partai pendukung lain. Dan saya harus mengatakan dengan jujur juga, tidak mudah mencari partai pendukung lain yang mau mendukung orang dengan karakter seperti Ahok. Apalagi sekarang dalam posisi Ahok dianggap berseberangan dengan pemerintahan yang berkuasa. Baik itu Pak Jokowi ataupun dalam konteks Prabowo. Kalau PKB yang seberapa mungkin Mas Toto? Kemudian kalau sudah di-mention sama Bang Eriko tadi. Ini yang saya ingin masukkan dalam poin terakhir saya. DKI ini menjadi terlihat rumit karena memang seakan-akan DKI ini tidak ditempatkan sebagai pilkada sebuah daerah saja. Ini sepertinya ditempatkan oleh beberapa partai atau pihak tertentu atau tokoh tertentu sebagai turunan dari konstelasi politik nasional. Yang kita coba dengarkan misalnya ada sebuah partai yang kemudian mencalonkan, saya sebut saja lah, Gerindra malah mendorong Ridwan Kamil bukan kadernya loh di Jakarta. Kalau dari si analis politik kita tahu
kemungkinan ada kepentingan supaya kemudian kadernya bernama Deddy Mulyadi punya peluang lebih besar untuk menang di Jawa Barat karena harga elektoralnya sangat tinggi. Lalu ada juga istilah seakan-akan pilkada itu harus dikaitkan dengan konstelasi nasional, Kim harus kemudian atau Koalisi Indonesia Maju harus solid. Itu yang membuat pilkada yang seharusnya mudah, dengarkan saja suara publik konstituen di daerah itu, ketika dikait-kaitkan dengan variabel lain, ini menjadi rumit. Oke, Itu yang Mas Toto. menurut saya membuat kualitas pencalonan dari pilkada 2024 ini berpotensi menjadi tidak merepresentasikan suara konstituen di daerah masing-masing. Jadi artinya pilkada Jakarta hari ini masih terhambatnya karena ada stigma itu kemudian pada elit untuk kemudian masih kokoh dengan bangunan paling tidak koalisi di Pilpres lalu nasional begitu Mas Toto? Ini betul, ini logika yang selama ini memang menghambat sebuah proses demokrasi dalam pilkada yang harusnya diserahkan pada aspirasi masyarakat daerah. Dikait-kaitkan misalnya dengan yang tadi saya sebutkan, konstelasi atau koalisi di level nasional. Apa urusannya? Kan kita bicara mengenai pemilihan langsung, serahkan itu pada mekanisme yang ada di daerah. Ini yang kemudian menjadi rusak, ditambah lagi dengan sebuah mitos misalnya. Ketika berbicara gubernur DKI, siapapun yang menang itu punya peluang untuk kemudian nanti menjadi calon presiden. Itu terjadi pada zaman Jokowi, itu terjadi pada zaman Anies walaupun Anies kalah begitu ya. Itu yang menyebabkan ketika kemudian bicara mengenai gubernur DKI, seakan-akan ada ketakutan dari pihak tertentu dikaitkan dengan barter di level nasional, dan itu yang menyebabkan hal yang menjadi mudah yang seharusnya sudah bisa dibaca di survei, lalu menjadi sulit. Kalau kita baca dari rilis Litbang Kompas dan Indikator, simple, jadikan ini pertarungan ulang dari Ahok dan Anies, dan itu akan jadi pendidikan politik yang baik luar biasa. Oke, berarti pertanyaannya ini akan menjadi rematch atau kemudian ada juga substitusi dengan kemudian pilkada-pilkada di daerah lain, karena ini juga cukup banyak serentak kali ini. Saya akan konfirmasi kepada Bang Eriko, tapi usai jeda karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih dengan dua orang narasumber, ada Bang Eriko dari PDIP dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya akan konfirmasi kalau begitu ke Bang Eriko. Jadi ini kalau kata Mas Toto tadi kan harusnya simpel saja, sesuai dengan survei, bisa rematch Anies Ahok. Tapi kalau Anda katakan tadi, ya misalkan di Jatim ada dengan PKB bisa bertukar, ini akan menentukan di Jakarta. Jadi kenapa seberapa sulit begitu untuk Jakarta tinggal menentukan begitu, Bang Eriko? Pertama, tadi saya sudah sebutkan, tidak mungkin kita maju sendiri. Kalau seandainya, kami kan dari 25 kursi turun menjadi 15, itu kan penurunan yang sangat signifikan. Seandainya kami bisa maju dengan 22, oh tidak sulit. Betul yang dikatakan Mas Toto tadi, sudah selesai nih, tinggal cari wakil. Kan begitu. Sama seperti di daerah lain yang kita bisa maju sendiri. Nah, tapi yang menarik ini, Bung Bram, sebenarnya kalau dikatakan tadi sama Mas Toto bahwa katakanlah kelompok di sana kerjasamanya itu akan tetap berjalan, saya sih menduga ya, ini bukan karena saya Riko Sotarduga, pemilu sudah selesai, saya belum ini juga ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau lihat, di Jawa Barat dan Banten ternyata tidak bisa bersama-sama juga. Itu kalau saya menduga, itu tidak bisa bersama-sama Jabar dan Banten. Nah, apakah DKI bisa seperti itu? Kita tidak tahu juga. Jangan-jangan besok Gerindra ini barangkali Gerindra mencalonkan Kang Ridwan Kamil, ternyata Kang Ridwan Kamil mau tetap di Jawa Barat. Jangan-jangan Gerindra tetap mencalonkan Ahok, karena dulu juga Pak Bung Ahok itu datang dari Gerindra. Komunikasinya seperti apa begitu Bang untuk Jakarta Bang? Jangan-jangan sudah ada komunikasi intens begitu PDIP dan juga Gerindra untuk rematch mengulang lagi bersamanya? Saya kan nggak mau mendahului lah di sini. Tadi kan pesan Mas Bram supaya ada nanti periode-periode berikutnya kita diundang lagi, begitu kan Mas Toto kan? Supaya lebih seru lagi nih begitu. Jadi ini sebenarnya periode, percayalah Mas Bram, ini dalam tempo 1 bulan ini geliatnya akan semakin cepat. Kami sudah menawarkan kepada PKB, pilih mana maunya. Apakah mau DKI ataukah mau Jawa Timur? Kalau dari segi fairness-nya di Jawa Timur, kursi PKB lebih banyak. Wajar di sana calon gubernur. Berarti kami calon gubernur di Jakarta. Tapi kalau mau PKB calon gubernur di Jakarta, ayo kita bicara di Jawa Timur bagaimana. Nah ini kan sebenarnya simpel saja. Karena kenapa?
semua sama-sama tidak bisa maju sendiri. Oke. Itu sebenarnya inti dari semua ini. Kalau seandainya bisa maju, ya tidak sulit. Benar Mas Toto tadi, apa sulitnya menentukannya? Kan pertarungan itu kan wajar, ada yang menang, ada yang kalah. Kenapa harus takut? Tapi Itu yang sudah paling- dicoba membuka komunikasi kah Bang kemudian di luar dengan PKB begitu untuk bisa mengusung poros sendiri dengan Ahok? Tadi baru saya sampaikan, saya tadi baru berkomunikasi dengan fraksi PKB untuk yang di daerah Kalimantan, begitu. Nah, apa juga masalah dengan ini? Tetapi kan tentu semua ada pertimbangan. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan kepada masing-masing partai. Itu kan bagian dari internal partai, bagian dari kebanggaan, bagian dari partai, dan juga kaderisasi di partai. Tapi saya ada mau mengingatkan gini, Mas Bram, supaya nanti dalam diskusi berikutnya ini lebih menarik lagi dan mengundang yang lain lagi. Saya mau sampaikan juga, apakah ini Mas Toto setuju atau tidak? Apakah pilkada DKI semenarik dulu lagi, atau pilkada DKJ ini? Belum tentu loh. Karena DKJ ini nanti adalah bagian dari aglomerasi. Yang nanti katanya sampai Cianjur, sampai Tangerang, Bekasi. Nah, ini dipimpin oleh siapa? Jangan-jangan nanti dipimpin oleh, katakan wakil presiden atau Menko. Oke. Setingkat itu. Bang Eriko, Nah, ini berarti juga artinya menarik PDIP juga kalau menunggu didiskusikan. itu kah? Soal Oh, tidak bagaimana juga. kebijakan juga menentukan siapa yang akan ditempatkan Tidak di DKI. juga. Karena memang harus lebih dulu pilkada DKI ini. Tanggal 29 Agustus sudah harus kita mendaftarkan. Jadi memang kita harus mempunyai sikap sebelum pendaftaran itu. Seperti itu, Baik. Bung Bram. Oke, saya ke Mas Toto kembali. Mas Toto, kalau kemudian menggunakan logika bahwa pilkada akan lebih cair paling tidak dari konstelasi nasional, belum lagi soal bagaimana PAN mengatakan bisa bersama Anies asal wakilnya Zita, Baba Halun mengatakan siap bersama dengan Anies yang artinya jangan-jangan tidak sesolid nasional begitu Koalisi Indonesia Maju. Seberapa mungkin ini akan bisa pecah juga menjadi poros Anies dan juga Ahok jangan-jangan nanti? Ya, pada dasarnya saya selalu mengatakan bahwa memang hal yang namanya soliditas dalam konstelasi nasional ingin di copy paste di pilkada itu halusinasi. Partai-partai itu pasti punya kepentingan sendiri dalam pilkada, mengingat pilkada, kemenangan dalam pilkada itu akan berpengaruh besar pada suara mereka di 2029. Dan sudah terbukti di Banten, di Jawa Barat, ternyata tidak mudah mempertemukan. Bahkan kalau kita bicara kabupaten kota saja sudah banyak sekali. Saya melihat PDI misalnya dengan Gerindra, PDI dengan Golkar itu banyak sekali. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta. Walaupun munculnya nama Anies yang dianggap berpotensi maju lagi di 2029, munculnya sosok Ahok yang dianggap keras misalnya, itu membuat tensi menjadi lebih tinggi lah katakanlah. Nah, yang tadi saya ingin jelaskan juga adalah pandangan Bung Eriko. Betul bahwa kemudian sekarang bukan ibu kota yang namanya Jakarta. Dan sangat mungkin akan ada sebuah transformasi besar. Tugas besar loh siapapun yang jadi gubernur di Jakarta, itu akan menjadikan Jakarta bertransformasi jadi kota global. Belum lagi konsep aglomerasi di undang-undang baru. Artinya, jangan tempatkan Jakarta dalam konteks mencari pemimpin sekarang, dalam konteks politik seperti kita dulu berpikir. Cari yang betul-betul punya kemampuan, karena tugasnya lebih berat. Buat saya, alangkah baiknya dalam posisi seperti ini, berikan kesempatan kepada orang yang pernah punya legacy di situ. Ada yang namanya Basuki Cahayapurnama, ada yang namanya Anies. Dan kita tahu pertarungan keras 2017 sempat memecah masyarakat Jakarta. Sekarang kita percaya isu SARA tidak sekencang dulu, biarkan ini jadi pertarungan ulang yang akan menempatkan rematch 2017 dalam kerangka yang lebih rasional. Orang membandingkan legacy Ahok dengan legacy Anies mana yang lebih baik. Tapi sayangnya kan sepertinya ada pihak tertentu yang melihat ini lebih secara politis. Katakanlah Koalisi Indonesia Maju ingin memajukan calonnya, saya pikir nggak apa-apa, majukan Ridwan Kamil, ada Gubernur Jawa Barat, ada 2 mantan Gubernur DKI bersaing, itu menurut saya menarik. Tapi jangan sampai dikutak-kutik, apalagi ada yang berpikir mengenai mayoritas koalisi saya bisa menempatkan calon tunggal. Itu yang paling berbahaya buat pilkada, apalagi di DKI. Oke, kalau begitu saya spesifik. Ketika Jakarta, maka mana yang lebih mungkin? 2 poros Anies Ahok atau kemudian menjadi 3? Atau memang ya lebih cair nanti? Tidak seperti kemudian hari ini stigma kotak-kotak nasional begitu, Mas Toto? Saya harus bicara terbuka, pihak yang katakanlah sekarang merasa memiliki kekuasaan, sebisa mungkin akan berupaya baik Ahok dan Anies tidak dapat tiket. Itu yang kalau kita baca dari sisi kacamata kekuasaan. Kan jadi pertanyaannya menarik.
Artinya kita harus melihat kalau ada yang mencoba melakukan itu, bukan tidak mungkin loh deklarasi Nasdem itu belum tentu akan berupa rekomendasi. Atau statement dari PKS itu sudah bisa dipastikan akan jadi rekomendasi. Karena kita harus ingat, isu misalnya Nasdem akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, belakangan isu terkait PKS ingin masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, di situ pasti akan selalu terjadi barter politik. Kalau kita kemudian kaitkan dengan keinginan Kim untuk tidak memajukan Anies, bukan tidak mungkin Anies kemudian belum aman posisinya. Begitu pula PDI Perjuangan, Ahok lebih berat lagi nih. Karena PDI baru sendirian dan tidak mudah yang tadi saya katakan mencari partai yang kemudian ingin memajukan sosok Ahok yang kita tahu lah dengan karakter kerasnya ini tidak mudah gitu ya untuk diatur-atur termasuk dalam konteks pemilihan partai. Jadi saya malah menduga bukan tidak mungkin dalam skala ekstrim keduanya bisa saja dijegal untuk tidak mendapatkan tiket dan kemudian ada tiba-tiba pihak ketiga, poros ketiga yang malah kemudian bisa maju calon tunggal. Walaupun saya berharap itu tidak terjadi. Oke, kalau begitu saya konfirmasi ke Bang Eriko. Jadi bagaimana Bang Eriko sebagai partai yang punya sosok potensial di survei nomor 2, akankah kemudian soal calon tunggal itu mungkin saja terjadi? Apa jaminan PDIP akan tetap bisa mengusahakan paling tidak calonnya berlayar begitu Bang? Lah, saya konkret saja, Bung Bram, ini Mas Toto, kenapa tidak PAN mengajukan kepada kita untuk menjadi calon wakil gubernur kita? Why not? Menarik. Kita sudah cukup dengan PAN. Kita 15 kursi, PAN kalau saya tidak salah 10 kursi, 25 sudah lebih dari cukup. Tidak usah repot-repot menawarkan diri kemana-mana, ke kita saja. Ayo, kita bersama-sama. Kenapa kita harus takut menghadapi siapapun kompetitor kita? Toh ini juga untuk menjadi pemimpin DKI. Kan ini bukan perang katakan secara fisik atau apa, ini kan perang secara ide, menawarkan kepada masyarakat DKI mana yang terbaik, apalagi dalam menyambut nanti daerah khusus Jakarta dan juga aglomerasi ini. Jadi ini sebenarnya kembali kepada, menurut saya ya, tidak perlu kita khawatir berlebihan. Nah kalau PAN misalnya menawarkan kepada Bung Anies, kenapa tidak menawarkan kepada PDI Perjuangan? Kami akan menyambut untuk menjadi wakil. Tapi kan itu statementnya sudah ada di media begitu Bang. Apakah kemudian ini akan juga jadi pintu untuk PDIP bisa komunikasi paling tidak di luar PKB, bisa ke PAN, bisa ke partai lain Bang? Jujur saja, kalau di DPR komunikasi itu sangat cair. Sangat cair. Dan komunikasi itu bagus sekali dengan semuanya. Hanya tinggal, apakah dalam hal ini ada keberanian? Nah kalau dari PDI Perjuangan tentu kami mempunyai keberanian, tetapi kami tidak mempunyai kursi yang cukup untuk mengajukan sendiri. Seperti di Sumatera Utara, kami bisa mengajukan, sudah ada calonnya. Ini tinggal mengajukan calon wakil gubernurnya, siapa nanti yang paling pas, karena memang kita sudah bisa maju sendiri, sama seperti di Jawa Tengah. Sudah bisa fix, hanya kita mau mengajak yang lain untuk menjadi calon wakil gubernur. Makanya saya sampaikan, ayo rekan-rekan PKB, mari kita bersama-sama. Maunya di mana? Apakah mau di DKJ ataukah mau di Jawa Timur? Kemudian di Jawa Tengah kita bersama-sama, why not? Sebenarnya ini kan begini, ini perlu saya sampaikan secara terbuka. Ini kan pilkada ini sekali 5 tahun. Setelah ini nanti baru ada 2029. Dan semua partai melihat ini bahwa ini menjadi jalan, salah satu jalan untuk nanti mempersiapkan juga pemilu di tahun 2029, mempersiapkan juga calon pemimpin negara nanti di saat itu, mempersiapkan regenerasi dan kaderisasi. Alangkah sayangnya kalau pilkada ini seperti tadi yang Mas Toto sampaikan itu dibatasi untuk hal-hal yang katakan tidak terlalu apa ya, sebenarnya kan begini, sama seperti kita takut pada ketinggian. Pada saat kita sudah menjalaninya, kita ternyata tidak merasa khawatir yang berlebihan. Kira-kira seperti itu. Tapi ini terakhir berarti artinya dipastikan tetap akan memperjuangkan untuk bisa berlayar begitu ya Bang? Hanya dengan siapanya ini yang masih belum diumumkan pada publik? Pasti. Hanya saya mau sampaikan, ada aturan, nanti coba dilihat nanti Mas Toto, begitu juga Mas Bram untuk jadi diskusi. PKPU, tidak ada lagi kewajiban bahwa itu menjadi konsekuensi nanti kalau tidak bisa berlayar, kemudian periode mendatang tidak bisa ikut pemilu. Tidak ada seperti itu lagi. Itu yang saya katakan. Di pilkada tidak ada. Betul. Nah, ini juga isu yang menarik untuk menjadi pembahasan. Jadi tidak ada juga hal yang ini. Jadi betul Mas Toto tadi, bisa saja ini menjadi hanya calon tunggal, ya bisa saja hanya head to head, ya
seperti itu. Tapi kalau kita berharap ya paling tidak 2 pasang atau 3 pasang supaya ini menjadi pilihan yang baik bagi masyarakat DKI. Seperti itu. Oke, tapi kalau kemudian secara undang-undang nantinya akan digugat, kemudian mantan gubernur bisa maju sebagai wakil gubernur, akankah Pak Ahok akan bisa di situ? Terakhir, Bang Eriko. Tadi Mas Toto udah bilang 0,0, saya tetap 0,0001 masih mungkin. Walaupun aturannya diganti begitu ya Bang Eriko? Iya, jangan dikatakan anak presiden. Itu Mas Toto ya yang sampaikan ya. Oke, baik. Kami dapat pesannya dan kami tunggu kemudian konstelasi berikutnya seperti apa. Terima kasih atas waktu dari para narasumber. Ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PD Perjuangan. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Malam, Bang Eriko.